Sekarang saya tanya sama Bapak, negara mana di dunia ini yang betul-betul mengatakan dia negara Islam? Iran. Ada terstate. Hukum-hukum Islam terpraktekkan di sana. Berarti bukan dong. Saudi, saya tanya, Saudi negara Islam bukan? Nggak ada state itu kan? Nggak ada stat pernyataan bahwa dia negara Islam. Nggak. Ada yang di dekat Asia, Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah. Kami negara Islam. Siapa yang mau mengotak-ngatik negara kami, jangan. Ini kami punya hak, beta punya hak. Ternyata orang Ambon. Beta. Kan beta itu kalau di Ambon saya. Bukan, beta itu bahasa Melayu saya, tapi hanya dipakai kepada yang bangsawan. Itu. Tapi kan enak kalau yang ngomong itu seorang namanya Sultan Hasanah Bolkiah, negaranya kaya, dia bilang kita mari berpraktek berdasarkan Islam. Kan gampang. Masyarakatnya sudah maju. Muazin aja gajinya gede. Bapak saya almarhum, dia suka bercanda. Saya tinggalin kalian kalau macam-macam, saya ke Brunei. Tukang azan aja saya di sana, hidup saya katanya. Bapak yang dirahmati Allah, coba lihat, Brunei berani mengatakan negara Islam. Gampang, langsung rakyatnya ada yang coba-coba langsung melawan, langsung demo. Oh, ada satu pun. Kenapa? Sudah sejahtera. Kita itu punya PR besar, Pak. Mayoritas Muslim, tapi mayoritas kemiskinan ada di Muslim Indonesia itu. Jadi kalau kita mau berjuang misalnya nilai-nilai Islam itu, yang nantangin pertama, yang menolak pertama, jangan salah, bukan orang luar Islam, orang Islam sendiri yang menentang itu. Betul apa tidak? Kenapa mereka menentang? Dia bilang boro-boro ngurusin begitu. Ini perut saya lapar katanya. Nah, gitu Pak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala karuniakan negara ini diurus dengan Islam, sudah siapkah kita misalnya Menteri Pendidikan Kebudayaannya langsung menggratiskan kuliah semuanya? Belum tentu. Ya enggak? Belum tentu. Maka harus siap-siap itu. Jangan-jangan memang Allah belum mengasih kesempatan itu karena infrastruktur kita belum siap. Wallahu alam, ini pandangan-pandangan saya saja. Oke, ini udah ke sana lagi pula ya. Kita poin pindah yang ketiga, syarat yang ketiga. Mudah-mudahan masih diingat syarat yang kedua harus sesuai dengan prinsip syariat. Yang ketiga, kebiasaan itu tidak boleh bertentangan dengan syarat yang disepakati. Ini lebih menarik lagi. Bukan, saya berkontrak dengan Bapak. Prinsip pertama tadi apa? Kebiasaan jadi mayoritas. Sudah dilewati. Terus, syarat yang kedua tadi apa? Sudah sesuai syariat. Tapi ternyata Bapak melanggar kesepakatan yang kita pribadi. Kesepakatan itu tidak diatur oleh apa? Agama, tidak diatur secara spesifik oleh mayoritas. Tapi kita sepakati berdua saja. Kebetulan kita ini ada kesepakatan, entah kenapa kita bikin poin itu. Nah, ketika poin itu dilanggar oleh salah satu pihak, maka langsung akad itu batal. Karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, Al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu tunduk dan takluk kepada syarat yang mereka sepakati. Jadi kalau misalkan kita jual beli, mau nanda tangan, baca betul-betul yang hurufnya paling kecil. Karena biasanya kan ada bintang. Bintang itu apa tulisannya? Syarat dan ketentuan berlaku. Kecil nggak tuh tulisannya? Itu yang harus dibaca baik-baik. Karena kenapa dia buat kecil begitu? Ada supaya tidak kelihatan. Iya, supaya tidak kelihatan. Kita kalau yang literasinya rendah, boro-boro baca yang bintang kecil, isi kontrak nggak dibaca, seret tanda tangan. Pas ada kasus di belakang hari, baru nyesel, kenapa saya nggak baca? Itu dia. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh,
Kebiasaan orang Bogor atau di Bogor ini kalau jual beli pajaknya ditanggung oleh pembeli, misalnya begitu. Udah jadi adat kebiasaan, tidak ditulis, tidak ada aturan baku, tapi sudah kebiasaan. Nah, poin pertama tadi sudah terlewati, kebiasaan. Poin kedua, sesuai syariah. Ada yang nggak melanggar syariat pajak ditanggung oleh pembeli? Melanggar. Kalau pembelinya atau kalau orangnya itu orang yang ngotot bilang bahwa tidak ada pajak dalam Islam, repot ya? Mau bertransaksi dengan orang begitu? Mau, tapi kita harus jelaskan kepada dia, Pak, dalam Islam memang tidak ada pajak, yang ada cuma zakat. Tapi kita sekarang bukan di negara Islam. Iya juga ya? Ah, iya Pak. Nah itu ya. Ini contoh, ini pendalaman ini. Jadi syarat kedua, pajak itu boleh ya hari ini ya, boleh nggak? Bapak terima pajak nggak? Ya, Bapak kalau nggak mau terima, Bapak dikejar sama yang pegawai pajak. Bapak harus bayar. Tunduk kita ini sama hukum itu. Nah, setelah poin 1, poin 2 diterima, poin 3 ternyata kita menyepakati pajak bukan ditanggung pembeli, tapi ditanggung oleh penjual. Ada kita bikin itu, walaupun bintangnya kecil. Nah, ketika sudah kita tanda tangan hari ini, pas pengiriman barang atau pas mau pembayaran 2 hari kemudian, ribut kita berdua. Kata Bapak, harusnya Bapak dong yang tanggung pajaknya, kan ini sudah jadi kebiasaan. Nah, kita tinggal sodori. Apa tadi? Kesepakatan yang ditandatangani, yang ada materai tadi. Pak, Bapak lupa ini 2 hari lalu kita sepakati begini. Dia baca lagi. Oh iya ya, ya sudah, jangan macam-macam. Itu yang syarat ketiga. Jadi mau bicara soal mayoritas, mau bicara soal syariah, ujungnya jangan salah. Lihat kontrak, lihat klausul-klausul kontrak. Kasusnya kemarin kami di hotel, kita punya acara. Ternyata saya tanya sama bapak-bapak yang biasanya ini adat nih. Biasanya kalau kamar itu yang breakfastnya itu sarapan pagi, berapa jatahnya? 2 kan? Mau diisi 1, kamar itu mau diisi 1 atau mau diisi 2, tetap jatah breakfastnya 2. Tapi ternyata yang kontrak ke sana, manajer yang dari kami, perwakilan kami yang kontrak ke sana, ternyata beda. Yang kita beli adalah harga paket, bukan harga kamar. Nah, di situ tertuang, paketnya berbunyi, yang boleh makan sarapan pagi dari setiap kamar hanya 1 orang. Akhirnya kita harus tunduk kepada dokumen yang kita tanda tangan. Nah, itu dia. Walaupun adat kebiasaannya 2. Gitu Pak. Jadi memang harus tunduk kepada dokumen yang disepakati. Nah, kira-kira syarat ketiga itu ingin menjelaskan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktu? 10 menit buka tanya jawab. Sebenarnya kalau nggak ada tanya jawab masih banyak juga ini contoh-contoh lain. Tapi saya kasih kesempatan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Mudah-mudahan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita makan di warteg, Warteg. mengikuti adat atau sesuai kesepakatan sebelumnya? Masalahnya kasih contoh di mana dulu biar saya bisa gitu. Habis makan baru bayar. Oh, habis makan baru bayar. Oke, adat kan itu? Ya itu kan adat kita. Habis makan baru bayar. Ada masalah nggak? Kadang-kadang dibilang, ini kemahalan. Oh iya, ini kemahalan. Menembak itu namanya, harga tembak. Biasanya kalau malam takbiran itu kejadian di beberapa tempat. Saya kasus di situ tuh, yang sudah tutup. Apa ini? Ini yang tutup ini. Jok apa? Giant. Saya di situ. Malam lebaran tahun berapa tuh? Saya masih bujangan. Saya nggak tahu mau makan apa malam-malam itu. Saya datang ke situ. Kena saya. Cuma makan bakso sama jus hampir 100.000. Nah itu kasusnya ya Pak ya. Nah repot juga pertanyaan. Bapak bilang sederhana, tapi ini susah ini jawabnya. Ya kan? Susah juga ini. Gimana? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Ini orangnya kerjanya nembak ini. Ya nggak, dia sengaja ya? Dia sengaja.
Adat kita di warteg itu bayar setelah makan. Oke. Kalau itu kita mau urusnya panjang, mari kita berdebat dan bisa sampai ke ranah hukum. Tapi masa Bapak pilih urusan yang bedanya itu sampai masuk ranah hukum? Pasti Bapak pilih yang mana? Bayar, ya enggak? Tapi ada teman-teman masuk medsos tuh, dia di wisata, kawasan wisata kelapa, ya kan? Masih ingat? Pernah baca? Kelapanya dihargai berapa? 100.000, kan masuk itu. Nah, kalau itu diteruskan ke ranah hukum, saya kira yang akan menang adalah pembeli. Karena motivasi orang itu sudah tidak baik. Ada indikasi penipuan, indikasi penzaliman. Kalau itu jadi jawaban saya realistis. Kalau Bapak mau itu panjang, silahkan telusuri terus. Tapi kalau Bapak tidak mau habis waktu, bayarlah. Sama seperti saya waktu itu malam-malam itu. Besok saya mau khutbah, saya mau pulang, mau bikin naskah, masa berurusan dengan itu panjang. Kira-kira bisa diterima jawaban ini? Alhamdulillah. Kalau saya, iya. jangan saya bahas, saya muntahkan lagi. Oh, muntahkan lagi. Oh, ini lain ini. Ini lain. Tembak juga. Iya, baik Pak. Memang lain Pak. Memang perlu energi yang lebih besar ya Pak ya. Pertama muntahin lagi, lalu kemudian ribut lagi di persoalan siapa yang membersihin muntah ini. Tapi oke Pak. Kadang-kadang di amar ma'ruf nahi mungkar ini, terutama nahi mungkar, harus ada yang tipe-tipe keras kayak begini. Ya, termasuk saya itu Pak. Istri saya yang orang Sunda suka ketakutan kalau saya gaya Sulawesinya keluar. Suara, intonasi. Saya kan paling nggak suka juga kalau bertele-tele Pak ya. Kita arahkan begini. Istri sudah tarik, sudahlah. Ya. Saya tahu ini yang mana tarikan yang lebih kuat ini. Berantem dengan supir angkot Pak di Bogor ini biasa. Tapi setelah saya punya anak baru saya sadar keberanian itu berkurang sekarang. Serius. Saya pernah pukul itu angkot. Berhenti kami sama-sama di tengah jalan Pak. Dia berhenti, saya berhenti, mau berantem. Cuma kan saya mikir, besok kalau sampai berantem, besok keluar kabar dosen IPB berantem dengan supir angkot. Coba lihat, walaupun saya yang menang, tapi efek pemberitaan dahsyat itu ya Pak. Besok saya dipanggil Pak Rektor. Anda tidak layak jadi seorang dosen. Masa Anda berantem sama Oke, baik Pak. Tapi kita hargai itu Pak. Iya. Mudah-mudahan itu memang perjuangannya berat Pak ya. Konsekuensi dari memperjuangkan. Kemerdekaan itu kan juga dikasihkan dengan darah juga. Siapa? Tidak ada kemerdekaan untuk dikasih begitu aja. Siapa? Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Saya senang kalau ada begini Pak. Kita satu tipe Pak. Satu tipe. Oh, Medan pantasan. Iya. Siap. Keberanian ya untuk menegakkan kebenaran. Takbir sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan berikutnya? Emang enggak Pak? Transaksi online. Apa? Transaksi online. Oke. Contohnya banyak. Jadi misalnya ada bayar dulu baru barang atau barang dulu baru bayar. Semuanya kan kadang-kadang uangnya juga tidak ada karena yang ditransfer dan nilainya. Jadi bagaimana menurut saya? Pertama, kita transaksi di online, barangnya datang baru kita bayar. COD ya. COD itu kepanjangannya cash on delivery. Ya, itu kasus masuk viral tuh. Marah-marah yang terima COD, ya kan? Dia bilang saya buka dulu. Kalau tidak sesuai, saya nggak bayar. Sementara driver itu dia tugasnya satu, nganterin dan terima dia bingung, kasihan. Jawabannya ada yang tahu nggak? Kesepakatan dan ketentuan berlaku. Ternyata ada tertulis
bahwa kalau pakai sistem COD bayar dulu, ya enggak? Setelah sampai di COD barang diterima harus langsung bayar. Setelah dibayar baru kemudian dibuka. Setelah dibuka tidak sesuai baru komplain. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan driver. Driver itu akad lain, Pak. Ini memang memahami akad itu harus sempurna. Jadi ternyata ada dua akad tergabung dalam COD itu. Satu akad antara pembeli dengan penjual barang. Akad yang kedua adalah akad antara pengantar dengan penjual, bukan dengan pembeli. Nah, itu harus dipisahkan, Pak. Jangan dicampur aduk. Kenapa dia ribut mereka itu di video yang viral? Karena tidak memahami ternyata ada dua akad yang memiliki konsekuensi yang berbeda. Itu, dan itu bisa diselesaikan dengan syarat yang nomor 3, syarat dan ketentuan berlaku. Ternyata itu juga jadi sumber masalah karena tidak dibaca. Betul, Pak? Apa? Diklik aja. Iya, harus diklik ya kan, Pak ya? Tidak dibaca, diklik saja tapi tidak dibaca. Ini penting betul memahami model-model seperti ini, Pak. Jadi kalau mau ngotot-ngototan dua-duanya yang salah itu siapa kira-kira? Pembeli. Karena dia tidak memahami dan tidak membaca syarat dan ketentuan. Mudah-mudahan yang di sini setelah pengajian ini tidak viral. Iya kan? Gara-gara kasus COD begini. Kira-kira itu, Pak. Sementara untuk kasus COD itu yang saya bisa tangkap. Saya tidak tahu kasus yang lain. Kalau di internet itu atau beli online itu paling masalah yang saya dapati banyak barangnya tidak sesuai. Nah, kalau barangnya tidak sesuai, saya juga pernah mengalami, saya beli tidak sesuai, rusak, komplain. Tapi memang perlu effort. Pertama harus rajin kontak. Tapi sekarang penjual-penjual sudah mereka sudah canggih. Baca syarat-syarat mereka itu. Kalau mau komplain, terutama barang-barang yang nilainya agak mahal, hati-hati ya. Kalau beli benda-benda yang nilainya agak bernilai, baca itu di bawah ketentuan itu. Biasanya mereka bilang begini, bisa mengembalikan, bisa komplain dengan syarat waktu Anda buka kotak itu ada videonya. Saya baca itu. Iya, waktu unboxing, waktu Anda unboxing harus ada video yang bisa kami jadikan bukti bahwa rusaknya itu memang dari kami, bukan dari yang lain-lain. Subhanallah. Coba lihat ya, berproses orang. Ya, semuanya kembali kepada prinsip sang. Tidak ada yang ingin dirugikan. Makanya kaidah fikih yang nanti kita pelajari berikutnya di dalam buku ini ada kaidah fikih namanya la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri, tapi jangan coba-coba membahayakan diri orang lain. Pulang dari pengajian ini sendal Bapak hilang. Jangan ambil sendal yang lain. Nyeker aja. Gitu. Nyeker aja. Kalau tidak mau, DKM harus menyediakan sendal. Karena kalau setiap orang mengambil yang orang lain punya, semua kena. Yang paling apes adalah yang paling belakangan pulang. Yang paling belakangan pulang ternyata siapa? Ustadznya. Karena ditahan sama DKM. Gitu. DKM sendalnya ada juga. Tinggal dipakai lagi sama. Wallahu alam bisawab. Bunyi itu, Pak? Oke. Subhanallah. Kita akhirnya harus menyudahi. Terima kasih. Kesimpulannya silakan disimpulkan masing-masing. Ada 2 poin penting yang bisa dibawa oleh hari ini. Pertama, bunyi kaidahnya apa tadi? Al-adah al-muhakkamah. Adat itu menjadi sumber hukum. Lalu bawa oleh yang 3 syarat. Pertama, syarat adat itu adalah mayoritas. Yang kedua adalah sesuai dengan syariah. Yang tidak kalah penting, yang paling terakhir, kesepakatan jangan dilanggar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon dimaafkan kalau ada yang berlebihan. Pak siapa Pak? Pak Nazar. Pak Ginanjar. Oh Pak Nazarudin. Mohon maaf Pak Nazarudin kalau ada yang saya kurang berkenan. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari majelis ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.